Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya sahabatku semua. Ya, biasa pagi-pagi seorang laki-laki harus mencari nafkah untuk keluarganya ya. Semoga sehat selalu ya buat teman-teman semuanya ya, dimanapun berada. Pagi ini berangkat kerja, habis ngantar anak. Kita akan coba ngobrol-ngobrol santai ya. Tentang apa ini? Oh ya, beberapa waktu yang lalu, kurang lebih sekitar 2 minggu ya, 2 pekan yang lalu, ada temen dari Jakarta Timur ya, jadi bukan wilayah Tangerang lagi nih, wilayah Jakarta Timur. Dia bertanya kepada saya perihal akad utang piutang. Namun ini terus terang menurut saya baru kali pertama ini ya, mengetahui, mendengar ya, saya belum mengetahui secara langsung ya, mendengar ada akad hutang piutang di mana ada penekanan di situ, ada penegasan di situ, uang yang akan dipinjamkan itu akan diberikan setelah si debitur atau yang mengajukan permohonan utang itu mengirimkan sejumlah uang, katakanlah ya mereka sebut sebagai DP, down payment, atau apa ya sebutannya itu di awal, administrasi di awal seperti itu. Itu serang menurut saya apa ya, kurang wajar ya, hal yang menurut saya tidak wajar ya. Karena apa? Banyak kemungkinan yang berpotensi negatif ya, yang merugikan nasabah atau merugikan debitur. Mengapa demikian? Seandainya begitu uang kita transfer sebagai uang down payment ya, ternyata uang yang dipinjamkan itu tidak turun ya kan? Terus gimana ya kan? Bukannya untung, bukannya mendapatkan pinjaman, tapi malah buntung. Nah, ini yang menjadi kekhawatiran bagi saya kalau misalkan saya sebagai peminjamnya ya, ini aneh banget ya, terus terang aneh banget, menurut saya aneh banget, ini luar biasa aneh ya, ini ada aja nih akad seperti ini ya, tapi emang terbukti ada. Saya lupa namanya itu, pinjaman online apa ya namanya itu ya, L depannya L ya, ya seperti itulah, aneh sekali. Jadi nasabah ini harus mentransfer jumlah uang sebagai down payment, sebagai DP, sebagai administrasi awal ya. Nanti setelah uang ditransfer ke rekening yang disebutkan, maka uang pinjaman itu akan diberikan. Buat teman-teman ya, kalau memang kebutuhan itu kita tidak tahu ya. Saya nggak tahu ya kebutuhan anda itu, teman-teman itu apakah mendesak atau apa, itu hanya teman-teman yang tahu. Namun seandainya memang sangat terdesak sekali, kemudian mengambil alternatif yang ini ya, menggunakan pinjaman online ini ya kan, kemudian disebutkan dalam akadnya bersedia mengirimkan sejumlah uang sebagai administrasi di awal, saran saya jangan lakukan ya, jangan lakukan. Kalau dikatakan penipuan itu baru usaha ya, jadi belum bisa dibuktikan penipuannya. Karena apa? Uang belum terkirim ya. Jadi kalau misalkan saya ingin melaporkan ini penipuannya di mana? Pada uang belum ada yang terkirim. Nah, saran saya ya kan, hindari akad seperti ini. Kalaupun semisal nih ternyata teman-teman ada yang belum tahu dan akhirnya bersepakat dengan pinjol ini sampai dengan mengirimkan sejumlah uang ya kan, ya, silakan laporkan kepada pihak berwajib. Kalau memang itu sudah setelah transfer uang kemudian uangnya tidak diberikan, berarti di situ sudah masuk dalam unsur penipuan. Namun seandainya uang belum ditransfer ya, jadi uang itu maksudnya gini, saya sudah mengajukan permohonan pinjaman di APK, sudah mengirimkan data diri ya, KTP, terus foto yang tengok kanan tengok kiri, geleng-geleng ya, seperti itu ya. Jadi kemudian mengirimkan data, mungkin data yang lainnya ya, data apalah ya, yang lainnya ya, data pelengkap. Kemudian ragu, wah ini bener nggak ya? Nah, apabila dalam titik ini ya, dalam proses ini
silakan laporan kepada Satgas Waspada Investasi ya. Nanti link saya sertakan di deskripsi ya, atau di akhir video ya kan. Kemudian juga bisa diadukan ya, pengaduan konten ke Kominfo ya kan, seperti itu. Jadi sangat meresahkan sekali. Dan teman saya itu tidak hanya satu ya yang apa istilahnya melakukan perikatan seperti ini. Mereka belum sempat transfer ya kan. Kemudian sadar bahwa ada hal yang tidak wajar dalam perikatan ini, di dalam persyaratannya yang diberikan oleh kreditur. Nah, mereka bertanya dan sharing dengan saya sampaikan itu seperti itu. Namun di sini teman saya ini yang dari Jakarta Timur ini ya, saya lupa namanya ya, sebut saja namanya Pak Dani lah ya, Pak Dani ini menyampaikan bahwa foto KTP, foto wajah ya sebagai biometrik itu sudah dikirim ke APK ini. Kemudian dia bingung karena apa? Mulai muncul WA atau pesan-pesan singkat yang sifatnya pressing ya. Pressing itu menekan ya, Pak segera ditransfer Pak, kalau nggak ditransfer nanti dananya nggak dikirim loh, seperti itu. Pak segera ditransfer Pak uangnya Pak ke nomor rekening, dan nomor rekening ini kalau Bapak nggak ngirim nanti uangnya nggak akan cair, seperti itu. Itu sehari itu bisa berapa SMS seperti itu, coba ya bayangkan. Itu belum pinjam aja ya, udah ada seperti itu, apalagi kalau pinjam, apalagi gagal bayar, wah itu malah lebih parah lagi ya gitu kan. Jadi kemudian Pak Dani ini bertanya, terus langkah apa yang harus diambil ya kan. Dan saran saya nggak usah diteruskan, abaikan saja gitu kan. Apakah perlu ganti nomor? Ya kalau mau ganti nomor silakan ya, tapi ingat yang perlu diperhatikan adalah akun email. Akun email tuh kemungkinan bisa saja sudah di-cloning ya kan. Dan yang clone di sini data-data kontak ya yang ada di log ya. Saya bilang ada di log ya. Ada di log ya. Log history panggilan masuk, log history panggilan keluar, pesan masuk, pesan keluar itu bisa ya. Jadi mereka bisa istilahnya sampai sejauh itu karena apa? Memberikan akses. Jadi saat Pak Dani ini menginstal APK, kemudian ada keterangan apakah Anda mengizinkan aplikasi untuk mengakses. Nah, itu diizinkan, otomatis akan ke salin datanya. Ya. Kemudian mereka si pinjol ini mengatakan kepada Pak Dani, ya kan, udah Bapak datang aja ke kantor Pak. Kalau memang Bapak ingin melakukan pembatalan, ya melakukan pembatalan permohonan, Bapak datang ke kantor. Pak Dani kembali bertanya kepada saya, Pak, apakah perlu saya datang ke kantor? Datang aja nggak apa-apa. Itu justru lebih bagus karena apa? Kalau itu memang APK-nya, badan ininya, debiturnya adalah legal, pasti akan memproses pembatalan itu dengan baik, dengan aturan yang berlaku, ya aturannya sesuai dengan yang sudah diterapkan dalam pinjaman online ya, pinjaman tanpa agunan, seperti itu. Datang aja ke kantornya, cari di kantornya. Gitu kan. Kalau ada ya malah lebih bagus. Tapi kalau misal tidak ada ya kan, ya alternatif yang bisa dilakukan adalah cek ke OJK, situsnya OJK, apakah APK itu termasuk ilegal ataukah termasuk legal ya, sebelum berangkat ke alamat tadi ya. Kalau misal ilegal ya sudah nggak usah diurusin, abaikan saja ya kan. Kalau mereka WA blokir saja, nggak apa-apa. Toh kan belum melakukan akad apa-apa. Seandainya nanti kemudian mereka mengatakan, oh data Anda ada di kita loh Pak, kalau macam-macam bisa disebarkan, nah jelas otomatis itu adalah pinjaman online ilegal, dan hal seperti itu bisa dikategorikan masuk dalam ranah pidana. Kenapa? Melanggar undang-undang ITE ya kan, dengan sengaja ya kan, memberikan menyebarluaskan informasi dan sebagainya, itu jelas melanggar ya kan. Bagaimana pembuktiannya? Ya pembuktiannya kalau udah data kesebar, kalau data belum sebar ya nggak bisa dibuktikan. Itu logika seperti itu. Jadi nggak usah panik duluan ya. Oh data saya disebar itu. Kalau kita nggak minjem nggak apa-apa, kita merasa ini aja, bukan santai saya bilang ya, menyikapinya dengan tidak terlalu berlebihan saya bilang ya. Jadi kalau santai dikiranya kita nggak peduli sama orang ya. Orang lainnya ditagih kita santai, padahal kita belum minjem apa-apa. Oke ya. Berarti hal yang ingin saya sampaikan dalam sharing kali ini, dalam kita ngobrol-ngobrol kali ini ya, jangan berakad dengan akad di mana ya kan, akad utang piutang itu ya kan
mengharuskan, saya bilang mengharuskan, ya kan, mengirimkan sejumlah uang, nominal uang, ya kan, sebagai persyaratan administrasi di awal. Itu udah nggak benar, ya kan. Itu udah tidak sesuai dengan aturan yang ada. Apakah termasuk penipuan? Seperti saya bilang tadi, penipuan itu apabila sudah terjadi dan ada akibat atau ada pihak-pihak yang dirugikan dan dananya pun istilahnya tidak sesuai dengan peruntukannya, itu bisa dikatakan penipuan. Tapi kalau masih proses, masih usaha seperti itu, ya kan, itu bisa dikatakan dikategorikan meresahkan, saya bilang. Maksudnya meresahkan. Kalau misalkan ini mengadukan ke aduan Kominfo, itu maksudnya meresahkan. Oke ya, sahabat-sahabat semua ya. Mudah-mudahan teman-teman gak ada yang terlilit hutang lah ya. Saya berdoanya gitu. Saya sendiri juga berdoa untuk keluarga saya. Walaupun saya masih ada hutang ini, saya ada hutang ya. Tapi mudah-mudahan teman-teman gak ada yang terlilit hutang. Semuanya sehat selalu dalam lindungan Allah, dan tentunya ikhtiar yang dilakukan, ya kan, rezeki yang didapatkan semuanya barokah. Amin, amin, amin ya Allah rabbal alamin. Oke, sementara cukup dulu ya. Apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau ingin yang disampaikan atau mungkin berbeda pendapat nih, ya, ini insya Allah talabul ilmi, sampaikan di kolom komentar. Insya Allah, ya kan, nanti saya baca dan saya akan coba pahami dulu, saya mengerti dulu. Kemudian apabila memang sudah tahu dan ada dasarnya, akan saya balas. Oke ya. Insya Allah kita bertemu lagi, ya kan, nanti sharing-sharing berikutnya. Semoga bermanfaat. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, jangan lupa bahagia. Oke, mantap.